Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai deret ya. Untuk minggu ini termasuk pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan belajar deret. Deret ini berada di bab 4 buku Dumairi atau halaman 43. Nah, untuk materi dari saya sudah saya upload di e-learning dalam bentuk PDF ya. Silakan Anda lihat materinya, kemudian Anda simak penjelasan dari saya. Deret, ya. Bab 4 di Dumairi, halaman 43 kalau di buku saya. Di sini deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur, jadi bilangan tersebut berpola ya, susunannya berpola dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jadi ada syarat-syarat tertentu di dalam deret yang ada. Kemudian deret di dalam matematika itu ada deret berhingga dan deret tidak berhingga. Apa maksud dari deret berhingga? Kalau deret berhingga itu nilai dari deretnya terbatas, jadi misalkan sukunya terbatas, misalkan hanya sampai suku ke-9, suku ke-10 saja. Kalau deret tak hingga nilainya tidak terbatas, jadi nilai sukunya sampai tidak terbatas. Atau biasanya kalau di matematika disimbolkan dengan koma titik-titik 3, itu berarti deretnya tidak berhingga. Selanjutnya, bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret disebut suku. Nah, ini yang saya disebut suku, bilangan yang merupakan unsur pembentuk deret. Jenis-jenis deret dilihat dari jumlah suku-suku yang terbentuk. Ini ya, deret berhingga adalah deret jumlah sukunya tertentu. Contohnya misalkan sukunya hanya sampai suku ke-9, suku ke-10, suku ke-100, jadi sukunya diketahui sampai ke berapa. Kalau deret tak berhingga adalah deret yang jumlah sukunya tidak terbatas, jadi batas dari sukunya tidak diketahui. Suku ke-100 masih ada di atasnya, suku ke-1000 sampai suku tak hingga atau biasanya disimbolkan dengan titik-titik 3. Kemudian dilihat dari pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret dibagi menjadi 3. Ada deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Untuk di materi Dumairi ini yang dibahas adalah deret hitung dan deret ukur. Yang pertama deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai dua suku yang berurutan. Jadi misalkan 100 dan 110, maka ini pembedanya adalah 10, dua suku yang berurutan. Jadi ini deret hitungnya setiap bilangan, misalkan suku pertama 100, ini yang dimaksud suku ya, suku pertama 100, maka suku keduanya adalah suku pertama ditambah 10, 110. Suku ketiganya adalah suku kedua ditambah 10 atau 120. Kemudian contoh deret kedua. Ini deret. Di sini suku pertama dengan kedua pembedanya adalah minus 2. Jadi cara mencari suku kedua adalah suku pertama dikurangi 2. Ini pembeda adalah yang membedakan antara atau selisih antara dua suku yang ada. Rumus dari suku deret hitung adalah SN, suku ke N ini adalah suku yang dicari. Jadi misalkan saya mencari suku ketiga, maka ini N-nya diganti S3 ya. S3, jadi N-nya adalah suku yang dicari. Nah, ini misalkan saya mencari suku ketiga, maka di sini N-nya diganti S3. Suku ke N dari deret hitung SN, A adalah suku pertama atau S1, yang ini 100, suku pertama. Kemudian pembeda disebut sebagai B. Ya.
Jadi pada deret pertama tadi pembedanya adalah 10. Kemudian indeks sukunya adalah 3, N tadi. Sehingga contoh di sini, sebuah deret hitung memiliki suku-suku sebagai berikut. Ya. Hitung suku ke-10 dan suku ke-15. Jadi ini ada nilai awalnya ada 6 suku. Ini kalau Anda lihat pembedanya adalah 18 dikurangi 11 yaitu 7 ya di sini. Jadi setiap deret ini pembedanya adalah 7. Maka N yang dicari adalah 10. S10. A suku awal 11, N-1, 10 dikurangi 1, suku 10 yang dicari, kemudian bedanya adalah 7, sehingga suku ke-10-nya adalah 74. Jadi ini ada 6 bilangan, nanti bilangan ke-10 nilainya adalah 74. Kemudian suku ke-15 sama, tetapi yang dicari N-1-nya 15 dikurangi 1, karena suku yang dicari adalah S15. Untuk A dan B-nya sama, karena deretnya yang dicari sama. Sehingga nilainya 109. Jadi nanti kalau ada bilangan ke-15, ini nilai dari bilangan tersebut adalah 109. Kemudian rumus JN. JN ini adalah jumlahan suku ke N. Ya, jadi yang dimaksud jumlahan itu, misalkan saya mencari J5 ya. J5. J5 maka suku ke-1 ditambahkan sampai suku ke-5. Jadi 11 ditambah 18 ditambah 25 ditambah 32 ditambah 39 ya. Jadi J5 ini adalah jumlahan suku pertama, suku kedua sampai suku ke-5. Itu maksud dari JN ya. Rumus JN. Untuk rumusnya ada 3, ini sama saja ya. Tinggal nanti yang diketahui di soal yang mana. Kalau A berarti suku awalnya diketahui. SN berarti suku yang dicari jumlahannya juga diketahui. Kemudian rumus kedua, apabila suku yang ingin diketahui jumlahnya tidak ketemu, kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Jadi hanya memerlukan A, yaitu suku awal, dan B, beda. Kemudian rumus ketiga, ini juga hanya memerlukan A dan B atau bedanya. A-nya adalah suku ke awal atau S1 ya. A ini adalah suku pertama atau S1. SN ini adalah suku yang dicari. Oh, maaf, maksudnya suku ke N ya. SN suku ke N. Jadi kalau misalkan J6 kita harus mengetahui S6-nya. Tapi kalau tidak diketahui S6-nya bisa menggunakan rumus persamaan kedua dan ketiga. Seperti itu. Contoh ini ya. Dari deret hitung sebagai berikut, ini kan ada 6 bilangan. Berapa jumlahan suku ke-10 dan jumlahan suku ke-20. Nah, di sini suku ke-10-nya tidak diketahui, suku ke-20-nya juga tidak diketahui. Untuk mencari suku ke-10 bisa menggunakan rumus yang awal tadi ya. Ini karena bilangannya sama dan tadi sudah dicari suku ke-10-nya, maka S10-nya adalah 74 yang ini ya. Ini 74 ya. Bilangannya sama ya, yang dicari S10-nya. Oke. Kita menggunakan persamaan pertama karena S10-nya sudah diketahui. N/2, ini J yang dicari adalah J10, maka ini 10 per 2. N-nya mengikuti N yang dicari di dalam J. Kemudian A adalah suku awal, S10 nilai suku ke-10 atau 74. Sehingga nilainya 425. Kemudian berapa suku ke-20-nya? Nah, suku ke-20 tadi di sini belum kita cari. Yang dicari hanya suku ke-10 dan suku ke-15. Maka kita bisa menggunakan persamaan kedua dan ketiga untuk memudahkan. Jadi tidak perlu menggunakan S20 ya. Hanya menggunakan beda dan A ya. Jadi ini menggunakan rumus yang ketiga. JN atau J20 yang dicari N/2, 20 dibagi 2,
2 kali A, 2 kali 11, A adalah suku awal atau 11, 20 min 1, N min 1, ya, yang dicari 20 min 1 dikali B. B adalah bedanya, yaitu 7. Sehingga nilainya adalah 1550. Kemudian masuk ke deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Jadi contoh deret ini, maka suku pertama ke suku kedua ini cara mencarinya 3 kali suku pertama. Suku ketiga cara mencarinya 3 kali suku kedua. Jadi disebut sebagai pengganda. Kalau yang deret hitung tadi pembeda, kalau di sini pengganda. Ya. Penggandanya berapa? Yaitu 3. Dengan cara membagi suku kedua dibagi suku pertama. 15 dibagi 5, 45 dibagi 15. Kemudian pengganda deret kedua, ini 200, 100 kalau kita lihat maka setiap suku ini dikalikan dengan setengah ya. Cara mencarinya yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. 100 dibagi 200 adalah setengah. Oke, selanjutnya SN. SN adalah suku yang dicari. Di dalam deret ukur, suku yang dicari menggunakan rumus seperti ini. SN, N-nya adalah nilai suku yang akan dicari, A adalah suku pertama, P penggandanya, pangkat N-1. N-1 adalah suku yang dicari dikurangi 1. Contoh ke soal langsung. Hitung suku ke-8 dari kedua deret berikutnya. Ada 2 deret ya ini. Masing-masing untuk deret pertama hanya ada 5 bilangan atau sampai S5. Kemudian deret kedua hanya sampai S4 saja. Ya. Jadi kita masing-masing mencari S8. A adalah suku awal atau S1. P adalah pembeda. Dari deret pertama tadi pembedanya adalah 3. N-1, 8 dikurangi 1. Jadi ini 3 pangkat 7 ya. 3 pangkat 7 hasilnya 2187. Oleh karena itu S8-nya hasilnya 10.935. Kemudian yang suku kedua, A-nya suku pertamanya 200, pembedanya setengah, N-1, N adalah suku yang akan dicari, dikurangi 1. Kemudian ini berarti setengah pangkat 7, hasilnya sebagai berikut, nilainya adalah 1,56. Itu untuk deret ukur. JN, JN artinya jumlahan suku ke N ya. Jadi suku pertama dijumlahkan sampai suku ke N. Ini ada 2 rumus, kalau pembedanya kurang dari 1, misalkan seperti setengah tadi, maka menggunakan rumus yang ini. Kalau pembedanya lebih dari 1, seperti yang deret pertama tadi kan pembedanya 3 ya, maka menggunakan rumus yang ini. Oke, dari kedua deret yang telah kita pelajari, kita mencari J8 ya. J8 untuk deret pertama itu menggunakan rumus yang sebelah kanan karena P-nya lebih dari 1. Maka rumusnya adalah A P pangkat N min 1 dibagi P min 1. A-nya adalah suku pertama, P-nya adalah pengganda, N-nya adalah nilai yang akan dicari. Jadi ini 5, 3 pangkat 8 min 1 per 3 min 1. Hasilnya 16.400. Kemudian untuk deret kedua, ini karena P-nya kurang dari 1, maka menggunakan rumus yang sebelah kiri ya. Oke, A-nya adalah 200. Ini A-nya 200, suku pertamanya 200, P-nya setengah, pangkat N, N-nya 8, 1 min setengah, P-nya setengah. Ini untuk deret yang kedua ini. Sehingga nilainya adalah 398,4. Kemudian ini saya tambahkan
Yang dimaksud dengan deret harmonik itu seperti apa? Nah, deret harmonik ini masuk sebagai deret tidak terhingga. Ya. Oleh karena itu di Dumairi tidak disebutkan cara mencari SN dan CN-nya karena masuk ke deret tak hingga. Deret harmoni ini setiap sukunya, ciri-cirinya adalah setiap sukunya ini misalkan dijumlahkan dengan suku berikutnya sampai 1/n. Ya. Jadi HN, jumlahan pasien N suku pertama dilambangkan dengan HN, 1 sampai suku 1 plus setengah plus sepertiga plus seperempat sampai plus seper N. N adalah nilai N yang dicari di HN itu. Jadi model deret harmonik itu seperti ini. 1 ditambah setengah, jadi 1/1. Ini N yang pertama kan 1 ya. 1 dibagi N pertama, 1 dibagi 1, 1. N kedua 1, tetap 1 yang di atas, tetapi dibagi suku keduanya adalah 2. Begitu seterusnya sampai suku ke N. Jadi jumlahan N suku pertama disebut dengan HN. Oke, untuk soalnya atau tugasnya Anda kerjakan di Dumairi halaman 48 ya sampai 49. Yang dikerjakan hanya nomor 3, nomor 5 dan nomor 11 ya. 3, 5, 11. Untuk pengumpulannya nanti saya berikan link pengumpulan di dalam WhatsApp group. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Silahkan Anda pelajari. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.